Shalom anak-anak, apa kabar kalian semuanya? Miss harapkan kalian tetap sehat dan semangat ya. Sekarang kita sudah masuk di pembelajaran PLBD. Kita mau belajar tentang olahraga tradisional yang ada di kota Depok ya. Jadi olahraga tradisional yang ada di kota Depok salah satunya adalah terompah ya, seperti ini. Terompah itu bakyak panjang ya. Nah, dia seperti ini ya, terompah. Jadi terompah itu bakyak panjang. Trompa atau bakyak panjang ini ya, ini biasanya dimainkan pada saat lomba 17-an. Ya, pada saat lomba 17-an. Nah, sedikit Miss bacakan, nanti Miss jelaskan kepada kalian ya. Pernahkah kamu melakukan olahraga terompah atau bakyak panjang bersama teman-temanmu? Bagaimana perasaanmu saat itu? Terompah merupakan salah satu olahraga tradisional. Olahraga ini cukup terkenal di masyarakat. Hal ini karena olahraga terompah acap kali dijadikan sebagai lomba saat acara memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Olahraga ini menarik untuk dilakukan secara beregu. Olahraga ini biasanya dimainkan oleh orang dewasa maupun anak-anak ya. Dan olahraga ini pun harus dilakukan atau biasanya dilakukan di tanah luas ya, atau lapangan datar atau yang luas. Nah, pada mulanya ya, olahraga bakyak ini atau terompah ya, ini di kamus ya, di pelajaran bahasa Indonesia namanya terompah. Nah, olahraga terompah ini merupakan kegiatan di masyarakat atau kegiatan anak-anak di Sumatera Barat. Nah, kalau di Sumatera Barat, terompah ini disebut dengan galuak. Ya, kalau di Jawa dikenal atau sebutan dengan nama bakyak atau bangkiak. Ya, bangkiak. Jadi ada bakyak atau bangkiak. Olahraga ini sangat disukai oleh masyarakat karena ya terbuat dari bahan yang sangat sederhana, yaitu walaupun hanya sederhana dan sangat sederhana, tapi dia pun ekonomis harganya ya. Karena terbuat dari kayu dan ban bekas ya, ban karet ya, karet ban bekas lah, itu biasanya dipakai itu. Kemudian olahraga terompah ini panjangnya menggunakan sepasang terompah untuk satu regu ya. Jadi ini permainannya bukan permainan sendiri, tapi permainan beregu terompah ini. Setiap regu itu anggotanya sekitar 3 atau 5 sampai 5 orang. Nah, terompah ini berbahan dasar itu kayu dengan dengan ukuran panjang itu disesuaikan dengan jumlah pemain. Lebarnya sebesar 10 cm, lalu ketebalannya sekitar 2,5 cm atau 2,5 cm. Pengait kaki dibuat dari bahan ban karet ya, dari ban besar dengan lebar itu sekitar 7 cm. Lalu panjangnya itu disesuaikan ya, dan disesuaikan dengan lingkar kakinya ya. Kemudian pengait ban itu dipaku ya. Jadi kalau misalnya ini ban ya, kemudian misalnya ini kayunya, misalnya begini, ini kayunya. Nah, ini bannya jadi begini ya, di sininya dipaku, di sebelah sininya dipaku. Tetapi itu disesuaikan dengan kakinya ya, dengan kaki ukuran atau lebar kaki dari yang bermain. Atau misalnya ini deh biasanya ada yang pukul rata ya. Jadi ada yang untuk kaki yang besar, ada kaki yang sedang atau kaki yang kecil, biasanya seperti itu. Kemudian jadi karena lingkar kaki orang berbeda-beda ya, jadi bisa ada yang besar sekali, ada yang kecil, ada yang sedang. Jadi memang dibuatnya disesuaikan dengan yang ada ya gitu. Kemudian dari bahan pengait kakinya ini dibuat dari bahan besar dengan yang tadi sudah katakan bahwa lebarnya adalah 7 cm ya. Panjangnya itu disesuaikan atau panjang sesuai dengan lingkar kaki. Kemudian pengait ban itu dipaku di kedua sisi terompah ya. Nah, jarak antara karet pengait ya,
karet pengait dengan ujung depan dan ujung belakang kayu itu sekitar 20 cm. Banyaknya pengait dipasangkan disesuaikan dengan jumlah pemain. Nah, adapun jarak karet pengait yang satu dengan yang lainnya adalah 40 cm. Nah, ini seperti ini. Ini kalau yang dimainkan oleh 3 orang, kalau yang ini dimainkan untuk 5 orang. Ya. Jadi olahraga ini adalah olahraga bergu yang menggunakan alat yang mudah didapat, ya, dan memiliki ukuran-ukuran tertentu, ya. Jadi olahraga ini sangat, kalau zamannya Miss ya, waktu Miss masih kecil lah ya, waktu Miss masih kecil itu ada olahraga ini atau lomba bakyak ini diadakan pada saat 17-an. Tapi kalau saat ini Miss belum pernah melihat kembali apakah masih ada sampai saat ini atau mungkin ada tapi di pelosok-pelosok ya di daerah-daerah tertentu. Tapi kalau di tempatnya Miss belum pernah melihat kembali lomba bakyak ini. Tetapi waktu Miss SD, bakyak ini atau terompah ini itu dimasukkan ke dalam kegiatan pramuka, ya, di dalam kegiatan kepramukaan. Jadi waktu Miss SD itu kegiatan pramuka itu ada kegiatan bermain terompah ini, beregu jadinya ya, karena memang terompah ini dibuat untuk beregu bukan untuk perorangan. Kemudian waktu Miss SMP, karena waktu itu juga ekstrakurikulernya itu kita disuruh memilih. Jadi waktu itu Miss memilih Palang Merah Indonesia. Kemudian ada yang untuk kalau itu ada bagiannya Palang Merah Indonesia, itu ada Palang Merah Remaja. Nah, akhirnya Miss masuk ke dalam Palang Merah Remaja. Jadi kegiatan terompah panjang ini atau bakyak panjang ini sudah pernah mengikutinya. Jadi kalau misalnya terompah panjang ini atau bakyak ini kita bermainnya tidak kompak, kemudian misalnya tidak ada kerjasama, itu nantinya kita tidak akan mencapai satu kemenangan atau kita tidak akan mencapai sesuatu yang kita inginkan atau menjadi yang lebih baik, itu tidak. Malah kalau tidak kompak, yang ada yang terjatuh, ada yang akhirnya salah melangkah karena tidak kompak atau tidak adanya kerjasama. Kenapa? Karena kalau bermain ini yang di paling depan itu adalah pemimpinnya, ya. Tapi pemimpinnya itu tidak begini, enggak, dia jalan aja. Sekarang kalian bisa lihat seperti ini. Nah, ini ya. Nah, ini kan pemimpinnya ya. Nah, ini anak buahnya ini ya, ke belakangnya semuanya memegang pundak atau bahu dari teman yang ada di depannya. Nah, kalau misalnya di sini ada yang jatuh, maka yang depannya yang ini sama yang ini tetap berjalan, tapi akhirnya yang belakangnya bisa terluka dan akhirnya mereka tidak mencapai kemenangan. Makanya diajarkan di sini bahwa lomba bakyak ini mengajarkan kita untuk saling bekerja sama satu dengan yang lain, ya. Kemudian kita juga belajar untuk patuh dan taat kepada pemimpin. Kenapa? Kalau kita pemimpin di depan kanan, kiri, kita harus ikutin. Jangan kalau misalnya dibilang kanan kita lakukan kiri, ya udah jatuh, ya kan? Nah, jadi dibutuhkan yang namanya kekompakan. Nah, sementara yang namanya olahraga ini pun juga kita melatih keseimbangan kita, ya, melatih keseimbangan kita. Jadi intinya dari lomba permainan bakyak ini, jadi yang pertama tadi Miss bilang bahwa keseimbangan, melatih keseimbangan. Lalu yang kedua juga kita belajar untuk bekerja sama, ya. Kalau tidak bekerja sama maka tidak mencapai satu kemenangan atau satu tujuan. Lalu yang ketiga, kalau misalnya kalau kita taat kepada pemimpin atau kita dengar apa kata pemimpin, maka kita akan mendapatkan
satu keberhasilan atau satu kemenangan. Tetapi kalau kita tidak mendengarkan apa kata pemimpin, maka kita tidak akan menggapai satu kemenangan, melainkan kita akhirnya menjadi kalah. Kalau kita sudah kalah atau tidak mencapai sesuatu yang kita inginkan, jangan salahkan teman yang terjatuh. Itu adalah kesalahan dari semua satu kelompok tersebut, ya. Jadi permainan bakyak ini membutuhkan yang namanya kerjasama. Oke, sampai di sini pembelajaran kita pada hari ini. Nanti di video berikutnya, ya, kita akan belajar masih dengan bakyak, yaitu cara melakukan permainan tradisional terompah panjang ini, ya. Kemudian nanti juga kita akan belajar manfaat nilai luhur olahraga terompah ini. Oke, sampai di sini pembelajaran kita pada hari ini. Miss harapkan kalian mendengarkan video ini sampai habis supaya ada ketuntasannya, ya. Karena untuk kelas 4 ini Miss sudah dapat bukunya, ya. Bukunya sudah Miss dapatkan, ya, seperti ini. Jadi nanti kalian untuk kelas 4 itu sama semuanya. Nanti kelas 5 juga berbeda lagi bukunya karena kami sudah menerima. Oke. Sampai di sini pembelajaran kita kali ini. Miss harapkan kalian tetap semangat. Tuhan berkati.